5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Matematika kelas 5. Kita masih belajar tentang kecepatan, tapi kali ini kita belajar menghitung jarak tempuh ya. Kalau kemarin kita sudah belajar kecepatannya, sekarang kita akan menghitung jarak tempuh yang berhubungan dengan kecepatan. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, kita ingat kembali tentang kecepatan. Nah, kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu ya. Kalian harus tahu bahwa kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kecepatan dari suatu tempat menuju ke tempat lain itu bisa dinamakan dengan kecepatan rata-rata. Nah, sekarang kita belajar jarak. Nah, jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu yang dinamakan dengan jarak. Nah, kita ingat kembali tentang rumus kecepatan. Rumus kecepatan itu adalah V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, dan T itu adalah waktu tempuh. Nah, untuk mengetahui jarak tempuh itu kita bisa ubah dari rumus ini ya menjadi rumus seperti ini. Untuk mencari jarak tempuh atau S itu sama dengan V dikali T ya. Dari rumus kecepatan ini kan yang ditanyakan kecepatan. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan jarak, maka rumusnya adalah V dikali T. V itu apa? Nah, V itu kecepatan dan T itu adalah jarak tempuh, waktu tempuh. Ya, waktu tempuh misalnya suatu kendaraan. Di sini langsung saja Kak Citra punya contoh nih ya. Di sini ada tabel kecepatan 60 km per jam, waktu tempuhnya 3 jam, dan jarak tempuhnya yang dicari ya, titik-titik kilometer. Nah, untuk mengerjakan ini bisa dikerjakan dengan 3D, yaitu diketahui atau diket, nanti ditanya lalu dijawab. Nah, diketahuinya apa di sini? Yang pertama yang diketahui adalah kecepatan atau V kecil, 60 km per jam. Lalu waktu tempuh itu adalah T ya, T kecil ya, 3 jam. Nah, yang ditanyakan adalah jarak tempuh dalam kilometer atau nanti S ya, jarak tempuhnya. Nah, sekarang kita jawab. Nah, kita tulis dulu rumusnya. S sama dengan V dikali T. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Nah, kecepatannya di sini adalah 60 km per jam ya, dikali 3 jam. Nah, di sini sama-sama jam kita coret begini ya. Satuannya karena sama-sama jam, ini jamnya itu di atas, ini sebenarnya di bawah. Maksudnya ini kan 60 km per jam. Nah, karena Kak Cira menulisnya seperti ini, kita coret saja. Ketemu 60 km dikali 3. Berapa 60 km dikali 3? Ya, jawabnya adalah 180 km. Jadi jarak tempuhnya adalah 180 km. Kita lihat tabel berikutnya. Di sini diketahui kecepatannya 70 km per jam, lalu waktu tempuhnya 120 menit. Yang ditanyakan adalah jarak tempuhnya. Nah, kita diketahui dulu V-nya adalah 70 km per jam. Lalu kecepatan waktunya adalah 120 menit.
Nah, di sini menit, di sini jam. Maka kita ubah 120 menit ini ke dalam jam. 120 menit itu sama dengan 2 jam. Dari mana? Ya dari 120 dibagi 60. Nah, yang ditanya adalah jarak tempuhnya. Maka kita tuliskan rumusnya dulu. S sama dengan V dikali T ya. V-nya berapa? V-nya 70 km per jam. T-nya itu 2 jam, bukan 120 menit lagi. Karena kita sudah ubah sama-sama menjadi jam. Nah, jam dengan jam kita coret ya satuannya. Ketemu 70 km dikali 2 sama dengan 140 km. Jadi jarak tempuhnya adalah 140 km. Kita lihat contoh berikutnya. Kecepatannya itu 700 meter per menit, waktu tempuhnya 30 menit, dan jarak tempuhnya ada berapa kilometer. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. V-nya 700 meter per menit, T-nya 30 menit. Lalu yang ditanya adalah jarak tempuh tapi dalam kilometer. Nah, nanti berarti kita ubah meternya menjadi kilometer. Kita tuliskan dulu rumusnya. S sama dengan V dikali T ya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Nah, 700 meter per menit dikali 30 menit. Sama-sama di sini menit, kita coret saja. 700 dikali 30 sama dengan 21.000 ya. Kalau kalian susah begini, 7 dikali 3 21. Lalu punya 0 1 2 3. Nah, letakkan di sini. Nah, ini baru 21.000 meter. Yang ditanyakan dalam kilometer. Berarti kita ubah ke dalam kilometer. Meter ke kilometer itu naik tangga ya. Naik tangga sebanyak 3 kali. Berarti dibagi 1000. Nah, karena dibagi sama-sama punya angka 0, kita coret saja ketiga angka nolnya. 21 dibagi 1. Ya, jawabnya 21 kilometer. Karena ini sudah kita ubah dalam kilometer. Jadi jarak tempuhnya adalah 21 kilometer. Berikutnya ada soal cerita. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 4 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Nah, kita tulis dulu ya. Yang diketahui adalah kecepatannya 50 km per jam. Jarak tempuhnya yang ditanyakan, lalu waktu tempuhnya adalah 4 jam ya. Yang ditanyakan adalah jarak tempuhnya dalam kilometer. Nah, sekarang kita jawab. Kita tuliskan dulu rumusnya. S sama dengan V dikali T. Nah, 50 km per jam dikali 4 jam. Sama-sama jam kita coret. 50 dikali 4 sama dengan 200 km. Jadi jarak antara kota A dengan kota B adalah 200 km. Contoh soal cerita berikutnya. Pak Komar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 70 km per jam selama 2,5 jam. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Nah, berarti yang diketahui V itu sama dengan 70 km per jam. Waktunya itu 2,5 per jam. Sekarang yang ditanya adalah jarak antara kedua kota itu ya, jarak yang ditempuh dalam kilometer. Nah, kita cari dengan rumus S sama dengan V dikali T ya. 70 km per jam dikali. Nah, pecahan desimal ini 2,5 jam kita ubah dalam pecahan biasa, yaitu 25 per 10 jam. Ya, ini artinya 70 dikali 25 dibagi 10. Nah, di sini jamnya kita coret dulu. Kita lihat di sini 70 km dibagi 10
ya. Sama-sama punya angka 0. Kita coret saja. Ketemu 7 dikali 25 dibagi 1, atau langsung saja 7 dikali 25. Berapa 7 dikali 25? Ya, 7 dikali 25 adalah 175 kilometer. Jadi jarak kedua kota adalah 175 kilometer. Soal cerita berikutnya. Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pukul 06 lebih 10 menit dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah itu pukul 06.25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Nah, kita tuliskan dulu. Yang diketahui adalah kecepatannya, yaitu 20 km per jam. Lalu waktunya itu tidak diketahui. Yang di sini yang diketahui adalah jam berangkat dan jam tiba. Nah, untuk mengetahui waktu tempuh atau lamanya perjalanan, itu kita bisa kurangkan dari waktu sampai tiba di sekolah dikurangi waktu berangkat. Nah, nanti akan ketemu 06.25 dikurangi 06.10. Ketemunya adalah 15 menit. Jadi waktu yang diperlukan Ayu tiba di sekolah itu 15 menit dari rumahnya. 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Ingat ya adik-adik ya, 15 menit itu 1/4 jam. Kalau 30 menit itu setengah jam atau 1/2 jam. Kalau di sini kalau 45 menit itu 3/4 jam ya. Karena 15 menit itu sama dengan 1/4 jam ya, karena harus sama nih satuannya. Di sini jam ya, di sini harus jam. Baru kita tanyakan jarak rumah Ayu ke sekolah dalam kilometer. Rumusnya S sama dengan V dikali T. Nah, S-nya sama dengan V-nya 20 km per jam dikali T-nya itu 1/4 jam. Nah, di sini satuan sama-sama jam kita coret. Lalu ketemu 20 dikali 1, 20 dibagi 4. Berarti 20 dibagi 4. Berapa? Ya, 20 dibagi 4 itu 5. 5 apa? 5 kilometer. Jadi jarak rumah Ayu dengan sekolahnya adalah 5 kilometer. Nah, di sini Kak Citra punya soal nih, latihan soal untuk adik-adik semuanya. Coba kalian kerjakan nomor 1 sampai 5 ya, mencari jarak tempuhnya. Jangan lupa kalian lihat satuannya. Untuk mencari jarak tempuh, satuannya harus sama dengan yang ditanyakan ya. Lalu di sini juga ada soal cerita ya. Kalian kerjakan soal ceritanya ini. Ada 4 soal cerita. Bisa kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, demikian tadi video pembelajaran Kak Citra tentang menghitung jarak tempuh yang berhubungan dengan kecepatan. Semoga kalian paham apa yang Kak Citra sampaikan, dan sampai jumpa lagi pada pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.